Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Hendedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang maya pada bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara Cikalayu akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasa Sanggaru! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Dalam memusatkan nalarnya, Haryo Panumping mencoba merambah daerah di sekitar ia berada. Dan dengan ketajaman panggraitannya dia berhasil menemukan bayang-bayang orang yang dicarinya. Setelah yakin letak orang yang dicarinya itu berada, segera dia membuka matanya kembali. Bagaimana, Paman? Oh, orang itu berada di sebelah sana. Ia sedang duduk di atas batu dan tengah memperhatikan kita. Ayo, kita dekati orang itu.
Hei, Kisana. Aku tahu kau berada di depanku. Tidak ada gunanya menyembunyikan dirimu. Perlihatkan wujudmu. Dan marilah kita berbicara. Kau memang luar biasa, Haryo Panunting. Meskipun aku bersembunyi di balik tirai Aji Panglimunan, namun kau langsung bisa menebak di mana aku berada. Tapi aku tidak yakin. Apakah kau benar-benar mampu melihatku atau tidak? Sekarang aku di sini, Haryo Panumping. Apakah kau melihatku? Luar biasa. Aku mendengar suara orang itu, tapi aku tidak melihat orangnya. Siapakah orang itu? Jika ia masih dalam lingkungan keluarga perguruan Pesanggaran, mengapa aku tidak mengenali suaranya? Bagaimana, Haryo Panumping? Nampaknya kau sedang kebingungan. Haryo Panumping diam tidak menjawab. Namun dengan diam-diam sebilah pisau kecil telah jatuh dari lengan baju panjangnya, langsung berada dalam genggamannya. Luar biasa. Kau telah membuat aku bingung, Kisana. Dan ini satu lagi. Setan alas! Terima kasih, Kisanak. Akhirnya kau bersedia untuk menampakkan diri. Tetapi mengapa kau masih harus menyembunyikan wajahmu di balik topeng macam itu? Luar biasa. Meskipun orang itu tidak kasat mata, ternyata Paman Haryo Panumping dapat melepaskan pisau kecilnya terbang mengarah orang itu. Bagaimana? Apakah kau keberatan membuka penutup wajahmu? Bukan urusanmu. Baiklah. Aku tidak memaksa. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Pertama, kembalikan kitab pusaka Palawar Riung Laut yang telah kau curi. Hei, mengapa kau tertawa di sana? Hampir 1 tahun, Surya, aku telah mengambil pusaka itu dari ruang perbendaharaan pusaka di bawah tanah. Tetapi baru sekarang ini aku melihat orang yang geger kecurian. Betapa lucu dan sangat menggelikan sekali. Haryo Panumping, aku mengundangmu ke bendungan ini tidak untuk menyerahkan kitab pusaka itu kepadamu. Kitab itu sudah tidak berguna untukmu. Kitab itu telah aku serahkan kepada orang yang paling berhak, yang berhak atas perguruan ini. Dan itu berarti bukan kau, Haryo Panumping. Kau tidak pantas menjadi pimpinan perguruan Pasanggaran yang besar ini, karena kau terlalu kerdil. Oh, begitu. Lalu siapakah yang pantas menduduki kursi pimpinan perguruan setelah Ki Ageng mengundurkan diri? Engkaukah? Bukan aku. Aku pun tidak pantas. Lalu siapa? Sebutkan. Siapa menurutmu yang pantas? Orang yang akan aku sebutkan itu untuk menduduki jabatan pimpinan perguruan Pasanggaran ini. Bukan karena pantas atau tidak pantas, tetapi karena ia berhak. Nah, dengar baik-baik, Haryo Panumping. Orang itu adalah Hesti Rajasa. Siapakah orang itu? Selama ini, nama itu belum pernah aku dengar. Kau pasti belum pernah mendengarnya, Kensi. Karena persoalan ini adalah persoalan yang menyangkut sebuah peristiwa jauh sebelum kau lahir ke dunia ini. Oh, jadi kau berdiri di belakang orang-orang yang tidak pantas lagi disebut di perguruan Pesanggaran. Karena perbuatan celah yang pernah dibuatnya. Nah, buka ketukmu itu ke sana. Aku ingin tahu
Siapa kau sebenarnya? Oh, tidak ada gunanya, Aryo Penumping. Janganlah kau bermimpi menjadi pucuk pimpinan perguruan, karena seorang anak muda yang paling berhak menduduki jabatan itu saat ini tengah menggembleng diri di kawah Candra di muka, di kahyangan sana. Untuk kelak pada saatnya nanti akan datang mengambil haknya yang telah dicuri oleh Ki Ageng Pesanggaran. Ken Siwi, menepilah. Biar aku hajar orang yang tidak tahu diri ini. Tunggu, Panumping. Ayah! Tiba-tiba Ki Ageng Pesanggaran muncul. Haryo Panumping dan Ken Siwi Nareswari terkejut, namun justru membuat hatinya menjadi senang. Lain halnya dengan orang yang menutupi wajahnya dengan selembar kain hitam. Jantungnya menjadi bergetar semakin keras. Dia menahan napas. Haryo Panumping, aku minta tahanlah kemarahanmu itu. Aku ingin mengajaknya berbicara. Silahkan, Kakang. Kisanak, benarkah kau berbicara atas nama seseorang yang kau panggil dengan nama Hesti Rajasa? Oh, aku berbicara atas namanya. Dan sebenarnya lah orang itu yang berhak memiliki kitab perguruan Pesanggaran. Baiklah, Kisanak. Aku memang tidak akan mengingkari kenyataan yang telah kau uraikan, bahwa pada suatu masa di zaman yang telah lewat, aku telah mengambil alih perguruan ini dari seseorang yang menurut ukuran tatanan manusia sama sekali tidak patut disebut beradab. Karena orang itu lebih memuja dan mengumbar nafsu angkara murka. Aku tidak peduli dengan soal itu. Yang aku pedulikan adalah perguruan Pesanggaran harus kembali ke tangan orang yang paling berhak. Baiklah, segala sesuatunya terpulang kepada seluruh murid dan para cantrik. Apakah mereka akan menerima kembali garis keturunan Boja Pradata yang kau sebut bernama Hesti Rajasa itu? Mahesa Branjangan, apakah kau tidak bisa mengenali orang ini? Tidak, Ayah. Perhatikanlah dengan seksama. Kau belum mengenalinya juga, Mahesa Branjangan? Belum, Ayah. Bagaimana denganmu, Ken Siwi? Apakah kau juga mengalami kesulitan untuk mengenalinya? Aku tidak bisa mengenalinya, Ayah. Kalau kau Haryo Panumping, Aku telah mengenalinya, Kakang. Tetapi sungguh aku tidak percaya kalau ia ternyata seorang manusia berbulu harimau. Aku tidak menyangka bahwa kebaikannya yang telah ia tampakkan selama ini semata-mata adalah untuk menutupi siapa dirinya yang sebenarnya. Siapakah orang itu, Ayah? Iya, katakanlah, Ayah, agar aku dan Ken Siwi tidak menjadi penasaran seperti ini. Baiklah. Orang itu adalah pamanmu sendiri. Pamanmu yang sangat dekat denganmu, Ken Siwi. Dialah Paraji Gading. Mahesa Branjangan tercekat. Begitu juga dengan Ken Siwi Nareswari. Kepalanya rasanya seperti berputar. Ken Siwi yang tidak menyangka sama sekali melihat semua itu seperti bermimpi buruk. Paraji Gading adalah seorang dari paman perguruan yang sangat dekat dengannya. Namun ternyata Ken Siwi harus mengalami hal seperti itu sebagai suatu kenyataan. Melihat semuanya telah mengenalinya, orang itu perlahan-lahan Deng aling-aling, inilah aku. Akulah yang telah mengambil kitab pusaka Palawa Riung Laut. Aku mengambilnya atas nama orang yang paling berhak. Dan sekarang, apa yang akan kalian lakukan terhadapku? Kalian akan menganggapku sebagai pencuri? Silakan, aku akan menghadapinya. Apa jawabmu, Kanigara? Baik, baik. Aku tahu
semua yang kau persoalkan adalah sekedar alasan saja. Aku tidak akan ingkar. Nah, katakan, di mana dan kemana aku harus datang memenuhinya? Akhirnya maksudku yang sebenarnya kau mengerti juga, Kanigara. Kami siap menunggu di purnama yang akan datang di atas air terjun Kambangayun. Nah, selamat tinggal. Jangan dikejar, Haryo Panumping. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Tanpa ada yang berbicara, mereka segera meninggalkan tempat itu. Pada waktu yang bersamaan di tempat lain yang tidak begitu jauh dari tempat mereka, Kameswara terbengung-bengung mengalami peristiwa yang baru saja berlalu. Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.